Kita menuju Jawa Timur, Tribuners, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan memeriksa hewan ternak di Pasar Hewan Baru Caruban, Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Pemeriksaan ini sebagai antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak yang sudah menyebar di daerah lain di Jawa Timur. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Sofian Chandra Arif, jurnalis dari Tribun Jatim yang sudah bergabung bersama kami. Ya, selamat sore rekan Dea, selamat sore Tribuners. Dapat dilaporkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun melakukan pemeriksaan hewan ternak di Pasar Hewan Baru Caruban, Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Nah, pemeriksaan ini sebagai tindak lanjut adanya penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang sudah menyebar di daerah lain di Jawa Timur, mulai dari Gresik, Mojokerto, dan daerah lainnya. Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ini memeriksa satu persatu hewan ternak yang ada di pasar tersebut, baik sapi maupun kambing. Fokus pemantauannya adalah pada kaki, terutama kuku serta mulut hewan ternak yaitu sapi dan kambing yang ada di pasar tersebut. Kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kabid Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Bapak Bagus Sri Yulianta. Beliau mengatakan tujuan pemantauan hewan ternak ini adalah untuk mencegah agar PMK jangan masuk ke wilayah Kabupaten Madiun, karena Pasar Hewan Baru Caruban ini pedagangnya bukan hanya dari Kabupaten Madiun saja, dia, tapi juga dari daerah lain di sekitar Kabupaten Madiun, mulai dari Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Kediri, dan sekitarnya. Antisipasi penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini sangat penting, karena resiko penyebarannya sangat tinggi. Jika ditemukan satu kasus saja di pasar hewan tersebut, maka ada kemungkinan semua hewan yang ada di pasar tersebut bisa tertular, karena memang tingkat penularannya sangat tinggi. Tapi berdasarkan pemeriksaan, petugas belum menemukan adanya kasus PMK dari pemeriksaan tersebut maupun laporan dari warga yang ada di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Madiun. Jika memang nantinya ditemukan adanya kasus PMK, maka hewan tersebut tidak boleh keluar dari kandang, harus dilakukan isolasi dan tidak boleh diperjualbelikan ataupun disarankan tidak untuk disembelih atau dipotong terlebih dahulu. Bapak Bagus juga menyebutkan beberapa gejala PMK yang umum ataupun bisa dilihat dari kasat mata, mulai dari kaki pincang dan hipersalivasi atau adanya air liur yang berlebihan pada mulut hewan ternak tersebut, dan ada luka di rongga mulut hewan ternak tersebut. Untuk penyakit mulut dan kuku ini sebenarnya sudah bukan lagi penyakit baru, tapi sudah ada puluhan tahun yang lalu, namun berhasil dikendalikan dan tidak muncul kembali, dan baru muncul beberapa waktu lalu di beberapa daerah di Jawa Timur. Nah, ini bagus menyarankan kepada para peternak agar selalu menjaga kebersihan serta sanitasi kandang, serta menjaga nutrisi untuk hewan ternak, karena diyakini dengan menjaga nutrisi bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari hewan ternak tersebut sehingga bisa sembuh dari penyakit mulut dan kuku jika memang terpapar penyakit tersebut. Demikian dia. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Sofian sudah melakukan wawancara bersama Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dan juga salah satu pedagang ternak di sana. Selengkapnya kami tampilkan. Kita harus antisipasi masalah kesehatan, sama dokter atau yang berkaitan, kita harus selalu komunikasi. Kalau pengecekan secara mandiri sering dilakukan nggak Pak? Ya, cuma kita artinya peternak atau penjual beli itu kita selalu yang ngeceknya ya seperti makan terus pola makan, kebersihan dan Pak, tapi ada rasa khawatir nggak Pak adanya penyakit ini di daerah-daerah lain? Ya sementara ini ya dirasakan juga begitu Pak. Soalnya kita kan selalu menjaga kesehatan hewan-hewan. Pak, kalau adanya penyakit ini berdampak pada harga sapi nggak sih Pak? Sementara ini belum ada. Tetap stabil Pak ya? Ya, masih stabil. Kisaran harga berapa sih Pak? Ya kita melihat barangnya. Nah kalau
masih bagus ya harganya yang masih bagus. Dalam rangka untuk pemantauan dan juga pengendalian penyakit PMK yang saat ini merebak di Jawa Timur. Ini kita mengendalikan juga memantau supaya nanti tidak masuk ke wilayah Kabupaten Madiun. Tingkat resikonya apa, Pak? Tingkat risiko sebenarnya kalau ini bukan penyakit zoonosis ya, tetapi risiko yang kita hadapi itu penyebarannya sangat tinggi. Sehingga bisa kalau misalnya terjadi kasus di Kabupaten Madiun, satu kecamatan itu nanti bisa kabupaten bisa kena semua. Bentuk pengecekannya seperti apa? Kita lihat dari sisi kesehatan, kita cek kakinya sama mulutnya. Tadi dari hari Sudah ada laporan, Pak? Sampai saat ini sementara ini kita belum ada laporan. Kalau ciri-cirinya bagaimana sih? Ciri-cirinya yang pertama itu kalau PMK ini diikuti dengan suhu tinggi, kemudian kaki pincang, yang itu nanti dapat dikelirukan dengan demam 3 hari. Tetapi saya begitu melanjut ternyata ada luka di kakinya, dan diikuti nanti dengan hipersalivasi pada mulut, dan di mulutnya ada timbul lesi-lesi atau luka di rongga mulut. Kenapa sasarannya di pasar Bajulan ini, Pak? Karena adalah pusat transportasi, pusat penyebaran ada di sini. Karena pasar ini datangnya dari mana-mana, sehingga kita titik kritis kita ambil di sini. Kalau penyakit ini apakah jenis yang baru atau gimana? Sudah lama sebenarnya, kita sebenarnya sudah bebas beberapa puluh tahun yang lalu, dan ini muncul kembali pertama kali di Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto, kemudian lanjut di Malang, Lumajang dan Probolinggo. Nah, ini kita antisipasi supaya nanti minimal kita sudah menahan laju penyebaran PMK yang ada di Jawa Timur. Pak, sosialisasi terhadap masyarakat maupun peternak nanti bila menemukan ciri-ciri tadi seperti apa? Terima kasih. Jadi kita sudah sebarkan ke petugas kecamatan. Jadi bila melalui kelompok juga, melalui pedagang juga, sehingga kalau menemui gejala seperti yang gejala PMK, mereka segera melaporkan ke petugas dinas tempat. Kemudian nanti petugas dinas tempat akan berkoordinasi dengan kami yang ada di bidang peternakan untuk melakukan tindakan surveillance maupun pengecekan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.